Kak Agung ini adalah salah satu penyair muda ya. Kak Agung ini sering nulis quotes ya karena dia memang penyair ya. Dia adalah pegiat literasi juga. Dan hari ini kita akan berbicara lebih lanjut dengan Kak Agung. Jadi narasumber kita kali ini adalah Kak Agung Brian Luturyali. Kak Agung ini kan sering nulis quotes, sering nulis puisi juga. Mungkin bisa ceritain sedikit Kak, mungkin kesibukannya Kakak sebagai penyair itu seperti apa? Apakah Kakak saat ini juga kuliah atau bagaimana? Awal saya menulis puisi itu tahun kemarin sih, cuman sementara ini saya menulis puisi sambil kerja, sambil kuliah juga Kak. Saya berusaha membagi waktu, ada ruang-ruang kosong, saya masuk menulis puisi, contoh menulis puisi. Kalau ada ruang kosong lainnya saya kerja gitu. Jadi pembagian waktu itu yang gak maksimal sih Kak, cuman adalah waktu buat semuanya itu. Luar biasa ya, bisa nulis puisi, bisa kerja juga, bisa sekalian kuliah juga nih. Berarti Kak Agung ini termasuk baru juga ya untuk masuk ke dunia sastra gitu istilahnya. Sebenarnya sih dari SMA udah emang jurusan bahasa sih, ambil minat sastra juga, cuman ya kalau mau masuk dunia sastra sih baru Kak. Jadi kita ini pemula-pemula. Tapi udah banyak loh ya yang ditulis Kak Agung. Ya nggak sebanyak yang ditulis Kak Afli lah. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana sekarang Kak? Saya kuliahnya di Universitas Pakuan Siliwangi Bogor. Untuk jurusannya sastra atau apa ya, bahasa Indonesia mungkin? Kan biasanya ada dua tuh. Kalau saya jurusan hukum Kak. Wah, luar biasa Kak Agung. Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul sih. Gimana sih Kak awalnya? Mungkin kan Kak Agung itu dari jurusan hukum. Terus Ya. kalau ceritanya suka menulis itu gimana sih? Kan Kak Agung mungkin background dari hukum kan, jadi jurusan hukum. Iya. Sebenarnya udah lama sih tertarik untuk menulis puisi. Tapi sebenarnya sih ingin menulis buku sih Kak, cuman karena punya bekal-bekal dikit dari jurusan sastra waktu di SMA, jadi bisa mengembangkan bakat-bakat itu. Jadi ada bahasa-bahasa, ada kalimat-kalimat yang mungkin ya menurut saya bisa dijadikan satu puisi yang menarik. Lalu saya mencoba, terus ada support lah, ada yang bilang bagus, ada yang komentar, ada yang ser-ser juga. Jadi ya jadi motivasi lah buat saya untuk menulis puisi-puisi lagi. Kak Agung bisa loh nulis puisi-puisinya menjadi sebuah buku. Kak Agung udah banyak nih puisinya nih. Nah itu bisa dikumpulin, nanti bisa diterbitin juga kalau misalnya sudah banyak puisinya. Aduh sayang banget kita nggak bisa. Iya. Yang Bogor jelek Kak. Itu Bogor bagaimana sih Kak? Saya kira lebih ini loh. Ya mungkin karena terlalu pemadatan ini kali ya, penggunaan internet jadi di tempat ini nih. Oh iya Kak, ini saya penasaran sih, dari awal kan kenal Kak Agung, nama Kak Agung tuh Agung Brian Luturyali ya, bener ya? Iya, bener. Luturyali itu artinya apa sih Kak? Luturyali itu kalau di Ambon itu marga Kak, marga. Marga saya Luturyali. Pantas tadi tuh kalau nggak salah ada sih yang dibawa. Nah ini Kak Melianus Luturyali nih saudaranya pasti nih ya. Iya saudara kakak juga kakak. Oh kakak kandung ya? Sepupu sih Kak, cuman udah dianggap kandung banget. Kalau saya sih kalau sepupu dia udah dianggap kandung Kak. Oh iya Kak, tadi kan Kakak udah cerita bagaimana background Kakak di penulisan puisi. Maksud Kakak juga udah cerita tentang pendidikan Kakak, di mana Kakak ini jurusan hukum ya. Kemudian kalau untuk kerjaan, apakah cross lagi nih? Kerjanya di bidang apa nih kalau boleh tahu? Oh kalau saya kerjanya di mangkas rambut Kak, barbershop lebih identiknya. Multi talent sekali ya Kak Agung ini, luar biasa. Oke, berarti Kak Agung ini sangat aktif orangnya ya, karena memang udah banyak kegiatannya saat ini. Terkait kepenulisan nih Kak, kepenulisan puisi. Nah, saya kan sempat searching juga nih puisi-puisinya namanya Kak Agung. Nah, di YouTube tuh saya puisinya Kak Agung, itu puisi apa tulisannya? Intinya itu dalam bahasa Ambon kalau nggak salah. Judulnya apa? Saudara Labirasa. Saudara Labirasa tuh Kak artinya? Kalau saudara itu saudara ya Kak. Saudara lebih, kalau judul puisi saya waktu itu saudara lebih rasa itu bahasa Ambon sebenarnya Kak. Jadi artinya itu siapapun mau orang manapun, mau dari manapun dia nggak bakal ngerasa apa yang kita rasa selain saudara kita Kak. Jadi intinya kayak saya udah satu tubuh dengan saudara saya gitu. Jadi apapun yang dirasakan saya, saudara saya juga merasakan Kak. Jadi saudara lebih rasa, lebih itu bahasa Ambon Kak.
artinya lebih. Jadi kalau bawa ke bahasa Indonesia yaitu saudara lebih rasa gitu Kak. Lebih merasakan gitu. Saya jadi tahu nih. Jadi nggak penasaran lagi. Tapi Kak Agung juga banyak ya bikin puisi dalam bahasa daerah gitu. Karena ini kan menurut saya menarik sih Kak. Kan biasanya orang-orang ya pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kan untuk bahasa daerah tuh menurut saya sangat jarang. Iya. Jadi kebanyakan puisi saya itu bahasa daerah semua Kak. Ada beberapa yang bahasa Indonesia. Tapi bahasa daerah itu saya translate juga ke bahasa Indonesia Kak. Jadi ada arti bahasa Indonesia juga. Oh gitu. Oke. Kalau dari Kak Agung kan selain puisi kan kakak juga sering nulis quotes nih. Nah Iya. itu ada di komunitas tertentu atau bagaimana tuh? Boleh diceritain nggak? Apa itu Kak? Mohon maaf Kak. Di Instagram kan saya lihat Kak Agung juga sering nulis quotes gitu kan. Nah itu kakak tergabung dalam sebuah komunitas di Instagram kah? Atau memang Kak Agung sendiri nih yang nulis? Kalau saya nulis sendiri Kak. Jadi saya nggak termasuk dalam bagian itu sih. Cuman ada pos-pos doang Kak. Di saya yang membangun sendiri nih. Ceritanya membangun sendiri dari awal nih. Berarti kakak ownernya ya? Bisa dibilang owner. Iya. Kalau komunitas menulis gitu kakak ikut juga atau bagaimana? Awalnya sih ikut Kak, cuman di Ambon Kak. Jadi udah di Bogor nggak ikut lagi. Lebih ke kuliah sih. Cuman akhir-akhir ini belajar untuk membagi waktu. Bagaimana selain sejalan kuliahnya ada karya-karya yang bisa dibuktikan, karya-karya yang bisa dipublikasikan buat masyarakat, biar masyarakat juga bisa merasakan, masyarakat juga bisa terhibur dari karya-karya kita. Ya intinya saya ingin berkarya aja Kak, buat membanggakan keluarga saya, ya juga membanggakan Tuhan yang udah kasih talenta buat saya. Dan bersyukur banget itu pas waktu saya ketemu sama Karya Murni Publisher. Terima kasih banyak sebelumnya udah mengundang saya, dan saya merasa sangat berharga sekali Kak. Terhormat banget gitu. Iya nih mungkin Bu Srin dan Ningsi ya yang sempat berkomunikasi dengan Kak Agung awalnya. Karena mungkin mewadahi teman-teman sih yang memang memiliki minat baik itu dalam menulis, membuat puisi, intinya terkait dengan kepenulisan lah. Kita memang mewadahi teman-teman yang punya minat di situ. Kalau misalnya Kak Agung tertarik untuk menerbitkan bukunya, mungkin buku terkait puisi ya, mungkin puisinya Kak Agung bisa nih diterbitkan di Karya Murni Publisher. Iya, jadi dari tahun kemarin saya lagi menulis buku Kak. Bukunya terkait puisi kah atau mungkin cerpen atau bagaimana? Kalau boleh tahu nih. Terkait, jadi ada 2 buku sebenarnya yang ditulis Kak. Jadi buku yang satu ya tentang puisi Kak, tentang puisi yang saya beri judul itu 2 Gua Dadu. Itu isinya puisi semua. Itu buat kalangan remaja lah ya. Kalau buku yang satu ini tentang kritik sosial Kak. Jadi dia lebih ke kritik sosial gitu. Jadi menggambarkan kehidupan dan perekonomian orang di timur gitu Kak. Wah, menarik sekali Kak Agung. Kalau misalnya saya bisa baca puisinya Kak Agung nih. Iya. Sedikit nggak nih Kak yang terkait dengan kritik sosial mungkin ya? Mungkin ada satu puisi yang Kak Agung paling paling favorit lah yang pengen diceritain. Iya, jadi ada puisi saya tentang kritik sosial juga. Jadi dia judulnya itu Kita Ini Anak Siapa gitu Kak. Judulnya itu tanda tanya juga sebenarnya itu buat pemimpin sih Kak. Jadi di dalam puisi itu menggambarkan perbedaan antara orang di Jawa dan orang di timur Kak, orang timur gitu. Jadi ya emang kehidupan di sana itu kayak gitu, sebatas itu, pengetahuannya memang terbatas, hal apapun juga terbatas. Jadi membatasi mereka dan pengetahuan mereka itu sebatas itu aja Kak. Tapi ketika saya berpikir juga mungkin negara ini kurang adil apa gimana gitu Kak. Jadi saya mencoba menuangkan itu dalam satu puisi, lalu jadilah puisi yang benar-benar mengkritik sosial banget gitu Kak. Luar biasa Kak. Saya benar-benar pengen nunggu nih loh Kak puisinya. Jadi memang puisi itu
bisa pasti ada pesan yang diambil atau pesan yang disampaikan kan dalam puisi itu. Dan dalam hal ini Kak Agung mengambil sebagai kritik sosial ya. Dan itu sangat sangat keren sekali sih Kak. Karena Kak Agung merasakan perbedaannya ya di Jawa dan di tanah kelahiran. Iya, perbedaannya itu kalau 100% di timur cuman 30%, Kak. Saya belum pernah ke sana sih, Kak. Jadi iya, nanti bareng ya, Kak, kalau udah sukses. Nanti saya diajak jalan-jalan ke sana ya, Kak ya. Ke Ambon ya. Oke, boleh. Tapi tunggu sukses dulu ya, Kak ya. Belum punya duit banyak nih. Siap. Kalau rencana ke depan Kakak gimana sih, Kak? Mungkin Kakak saat ini kan jurusan hukum nih. Tapi Kakak juga pegiat literasi, Kakak sering nulis puisi. Kemudian Kakak juga saat ini bekerja. Nah, sebenarnya kalau untuk rencana ke depannya Kakak ini gimana sih, Kak? Kalau rencana ke depan, jadi gini, Kak. Berjalannya waktu itu, seiring berjalannya waktu, saya kuliah, saya terbitkan buku, saya menulis puisi. Jadi semua itu berjalan, Kak. Jadi nantinya nanti saya punya titel nih, SH, Sarjana Hukum. Ya mudah-mudahan aja. Terus kedepannya saya akan terjun ke dalam dunia hukum, tapi saya tetap menulis puisi, masih ada dalam dunia sastra juga, Kak. Jadi saya membagi waktu dan saya akan berusaha untuk membagi waktu dan sama-sama 50% waktunya, Kak. Gitu. Jadi saya akan menulis puisi, saya akan menerbitkan buku dibantu oleh Karya Murni Publisher. Dan saya akan magang, mungkin selesai kuliah wisuda, terus magang di kantor-kantor hukum di Bogor. Tapi karya saya bukan sebatas itu doang. Rencana saya sih kedepannya terus berlanjut kayak gitu. Sebenarnya saya ini bukan mau dipakai di satu ruang, maksudnya bukan mau dipakai di satu sisi doang. Saya tidak mau dipandang dari sisi doang. Misalnya nih, saya kan orang hukum. Nah, berarti dia bisa dihukum, dia nggak bisa di sastra, dia nggak bisa di teknik, dia nggak bisa di situ. Tapi saya punya keinginan terbesar buat ada dalam ruang-ruang itu, Kak. Jadi saya bisa dipakai di segala sisi, segala bidang, segala ruang manapun saya bisa hadir di situ, gitu, Kak. Jadi itu rencana saya sebenarnya. Sangat menginspirasi sih, Kak. Berarti istilahnya dalam sastra itu juga bisa digunakan dalam hukum ya, maksudnya nggak cuma dalam dunia hukum aja, tapi kan bisa jalan keduanya gitu ya maksudnya. Iya. Kalau boleh tahu, Kak, biasanya kan setiap orang tuh punya istilahnya role model gitu. Nah, kalau dalam sastra gitu siapa sih kalau dari Kak Agung? Kalau aku sih yang kemarin almarhum Pak Sapardi Sapardi Djoko Darmono. Penggemar saya waktu kecil itu. Cuman udah gede, udah makin dewasa, udah mulai lupa puisinya satu persatu. Parah ini, kacau. Ya memang Pak Sapardi legend banget ya, maksudnya dia kan merupakan sastrawan Indonesia yang memang sangat digemari banyak orang. Puisinya memang sangat bagus. Kak Agung, saya penasaran nih, yang mau dibawain puisi hari ini tuh apa judulnya? Jadi sebenarnya itu sebelum pandemi nih, Kak. Sebelum pandemi, terus sebenarnya ketemu itu pengen ngebahas sesuatu yang ingin aku sampaikan pada pacar saya ini, Kak. Cuman waktu itu sih dia buru-buru, Kak. Jadi nggak sempat aku keluarin isi hati aku ke dia. Apa yang emang aku mau sampaikan ke dia nggak keluar sih. Cuman pas aku ngajak ketemuan lagi, udah direncanain, tahu-taunya pandemi, Kak. Jadi terbatas gitu. Jadi ya dituangkan lah dalam puisi biar dia bisa dengar kan, gitu, Kak. Puisi ini khusus untuk seseorang ya, Kak ya? Oh, ini bukan khusus untuk seseorang, semua orang juga bisa. Mungkin yang sedang merasakan juga merasakan sama seperti yang saya rasakan juga bisa sebenarnya. Berarti ini puisinya maksudnya lagi angkat-angkatnya ya. Kan pandemi kan ya juga baru-baru ini, baru 3 bulan. Kita akan mendengar puisi dari Kak Agung yang judulnya Yang Tak Sempat Kukatakan Waktu Itu. Oke teman-teman, puisi ini buat kalian semua. Semoga merasakan, semoga terharu juga, semoga terhibur. Dan karena kalau kalian terhibur, kalian terharu, kalian menikmati, itu akan menjadi motivasi terbesar buat aku ngembangin
puisi-puisi lagi, nulis puisi lagi, dan kalian juga bisa request teman-teman tema puisi yang sementara kalian rasakan, dan saya akan membuat satu puisi buat kalian. Ya, oke. Puisi kali ini yang tak sempat kukatakan waktu itu. Setelah lama hidup dalam sunyi, merangkak dalam gelisah yang berusaha berdiri, kembali menatap kehidupan. Setelah lama melawan rindu yang meriang di tulang-tulang, berseru di dalam perasaan, aku ingin merdeka hari ini. Maka saat ini akan kusampaikan beberapa hal yang tak sempat kukatakan padamu waktu itu. Maaf, aku yang sesungguhnya sangat menyakitimu. Akulah yang melukaimu dengan duri kata-kata, racun janji, tanpa bisa menyembuhkan satu saja kesakitanmu. Akulah yang membangun rumah tanpa menyediakan udara di paru-parumu. Akulah yang lupa jadi lumbung di lambungmu. Aku yang lupa jadi rindu untuk jarak di matamu. Akulah orangnya yang lupa menjadi berani untuk mengasihimu dengan nurani. Aku sangat mencintaimu. Kalimat inilah yang tak sanggup kubuktikan dengan jari-jari yang gemetar setelah kehilangan diri. Hidup adalah lilin yang redup. Setelah bibirmu yang bisa kukecup, tak bisa lagi kukecup. Sebelum malam gugurkan daun dan bulan menutup jendela dengan tidur. Aku sangat bersyukur memilikimu. Setelah tak ada lagi yang bisa kumiliki selain cinta. Aku tahu kesalahan adalah kesalahan, dan kegelisahan saja tidak cukup untuk mendapatkan lagi kesempatan. Dan aku begitu terlambat menyadari, membiarkan waktu melenyapkan kenangan di kepalamu, membiarkan waktu mengambil seluruh hangat pelukanku di bahumu dan menggantikannya dengan sandaran yang lain. Terima kasih untuk kolam senyuman yang kau gali setiap hari di pipiku. Terima kasih untuk ciuman yang kau taruh setiap hari di dahiku. Terima kasih telah menyilam ragu setiap hari di daguku. Terima kasih telah menjadi pelukan paling hangat untuk kesepian yang dingin. Aku tetap percaya yang terjadi adalah yang mesti terjadi. Tetapi yang terjadi harus dibunyikan dalam nadi. Itulah yang membuatku tetap hidup sampai saat ini. Bernapas dengan kenangan, bernapas dengan kekuatan yang tak sempat waktu itu. Semoga punya tempat hari ini. Bogor, 20 Juni 2020. Terima kasih. Ini puisinya untuk doi, tapi saya jadi baper ini, kayak gimana nih? Ya, jadi anggap aja buat kakak juga ya. Mungkin kakak sedang ngerasain kali ya. Jadi baper. Iya nih bener, apa ya, dalam banget sih kata-katanya, luar biasa.
Kata-katanya sangat keren, Bung, tertusuk di hati. Sama nih, saya juga nih. Majas-majasnya yang dipakai juga, wah, luar biasa banget. Dan yang saya tangkap nih, Kak, ini baperan dia. Tangan online ya, tepuk tangan online. Tepuk tangan buat Mas Agung. Meskipun mungkin puisi buat doi ya, tapi jadi saya yang ngerasa nih. Ya sebenarnya sih bukan buat doi juga Kak, buat semuanya yang dengar. Terima kasih banyak Kak Agung sudah ini termasuk musikalisasi puisi Kak ya, bisa dibilang musikalisasi puisi ya. Iya benar, saya sih lebih suka musikalisasi puisi sih. Biasanya memang kalau di sosial media kan memang puisi kan lebih banyak musikalisasi puisi daripada cuma membaca puisinya seperti itu ya Kak ya. Iya. Kalau yang saya tangkap nih Kak dari puisinya nih, jadi kan ada yang tak sempat dikatakan itu untuk mengungkapkan cinta lah. Nah itu benar nggak Kak ya dimaksud seperti itu? Iya benar. Jadi yang berbicara tadi itu bukan tulisan ini sih, hatinya yang berbicara. Kak Agung juga pas bacain puisinya juga mood saya sangat mungkin berbicara dengan hati lah ya. Gitu. Iya Kak. Iya. Terus dengan gitar juga jadi semakin menjiwai puisinya. Tepuk tangan dong buat Kak Agung ini, tepuk tangan online. Tepuk tangan online ya. Kalau dari puisi tadi apa sih yang ingin disampaikan? Apa sih yang bisa diambil? Mungkin ada pesan moral atau seperti apa? Bisa diceritain nggak? Kalau pesan moral sih, ya semoga doi ini tahu kalau aku itu benar-benar mencintainya. Aku dan mencintai seseorang itu, kalau memang kita udah mencintai dia benar-benar, ya kita harus perjuangin, lalu kita harus terima dari mulai pribadinya, kehidupannya, kita udah harus mengenal dia. Lalu saya rasa juga apapun yang ada yang mungkin jadi masalah, yang mungkin ada kerikil-kerikil gitu di hati, harus dikeluarkan biar tahu gitu. Jadi kepada dia saja harus dikeluarkan gitu, jadi gak ada ini juga. Tapi dia harus tahu sih kalau benar-benar aku itu sayang sama dia gitu Kak. Luar biasa. Oke, itu pesan moral yang disampaikan dari puisinya Kak Agung yang judulnya Yang Tak Sempat Kukatakan Waktu Itu. Sebelum diakhiri mungkin Kak Agung ada yang mau disampaikan nih buat biar teman-teman ini bisa terinspirasi atau bisa mengikuti jejaknya Kak Agung nih. Jangan. Iya. Jadi buat teman-teman semua, khususnya kalangan remaja, kalangan yang sementara ada dalam proses pertumbuhan, kalian harus tahu sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar ada di dalam diri kalian. Jangan kalian berhenti mencoba, jangan berhenti mencoba melakukan sesuatu yang kalian anggap baru, tapi harus pastikan hal yang kalian ingin coba itu benar-benar baik dan benar-benar berdampak positif buat kalian. Karena kalau kalian nggak pernah mencoba, kalian nggak bakal tahu gimana jalannya, gimana prosesnya, gimana caranya. Dan kalian harus mencoba sesuatu yang benar-benar berdampak positif buat kalian. Lalu apa yang kalian punya itu kalian harus publikasikan biar semua orang di luar sana itu bisa ngerasain dan bisa termotivasi dari diri kalian sendiri, dan lewat itu juga pun bisa membanggakan keluarga, bisa membanggakan komunitas tertentu. Jangankan menulis puisi, jangankan
musikalisasi puisi, menulis buku. Buat kalian semua ada hal-hal yang mungkin udah menjadi bakat kalian, mungkin udah menjadi apa ya, kemampuan tersendiri di dalam diri kalian, keluarin. Karena itu yang membuat diri kalian unik sebenarnya. Dan unik itu bisa, istilahnya bisa laku lah di pasaran gitu lah. Jadi jangan pernah berhenti mencoba jika sesuatu yang kalian ingin coba itu baik dan berarti buat kalian. Oke, buat teman-teman saya rangkum lagi, mungkin buat teman-teman pesan dari Kak Agung intinya jangan takut untuk mencoba, karena kalian nggak tahu mungkin diri kalian tuh sebenarnya punya keunikan tersendiri. Makanya jangan takut untuk mencoba apapun yang itu pastinya berdampak positif ya Kak ya buat Iya.